Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali lagi di Islami Twinda, jamaah Islami Twinda dan rahmati Allah masih membahas tentang tema yang luar biasa, batasan memperlihatkan aurat. Nah, tadi ada pertanyaan yang nyangkut sama guru kita Ustadz Maulana nih. Kalau tadi kita sudah dijelaskan bicara masalah tentang baik itu kepada muhrim, non muhrim, ya kan, kepada sahabat yang mungkin sesama masih dalam satu agama sama kita. Bagaimana hubungannya dengan yang beda agama atau non muslim Ustadz? Apakah batasannya itu tetap sama atau agak berbeda? Ada perbedaan? Mohon izin penjelasannya. Bismillahirrahmanirrahim. Izin Ustazah Lisa, jangan salah ya. Ustazah Lisa, tadi Iya. siapa sebelumnya? Tadi gara-gara Aku sih. gara-gara kan biasa ada pengajian kitab. Dan Mas Fadli Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, makasih banyak tim Islami Tinda yang mengangkat tema ini karena hati-hati dengan aurat. Bisa jadi aurat ini gara-gara dosa aurat menjadi dosa jariah. Kenapa? Kenapa bisa? Karena atas apa yang kita perlihatkan, apalagi di posting, sosial media dan sebagainya, itu yang nonton, yang lihat, itu semua lihat. Tidak lagi melihat agama. Pasti non muslim, orang muslim atau aku mau, ini mohon maaf ya. Kadang-kadang ada foto yang dipajang di rumah, di ruang tamu, di ruang keluarga, di dalam kamar. Nah, yang harus juga diperlihatkan, artinya batasan-batasan aurat itu juga harus dilihat pada postingan, pada tayangan. Nah, ingat, pada foto. Kalau memang cuma batasan untuk tamu dan sebagainya, kan kita tidak tahu tamunya siapa, agamanya apa. Dan itu juga dipasang di situ. Oh, berarti betul-betul tidak bisa diperlihatkan. Makasih banyak, kami kemarin datang ke rumah Habib ya. Ada pengajian juga di sana rumah Habib. Itu luar biasa. Yang bisa Habib Muhammad Syahab. Beratnya lagi Habib siapa? Jadi pada saat yang jamaah wanita yang bisa ketemu istrinya. Kalau kita tidak bisa. Sarifah ya. Nah, apa yang terjadi? Yang mana dalam hal ini yang di dalam kamar? Beda lagi. Kalau di dalam kamar sama auratnya ketika sesama suami istri dan sebagainya. Jadi kalau mau foto yang maaf kelihatan lengannya, sebaiknya di dalam kamar fotonya. Ini berbicara. Apalagi dalam hal ini yang mana batasannya kepada teman, kepada sahabat, kepada saudara, muka dan telapak tangan. Itu hanya bisa dilihat muka dan telapak tangan. Itu ingat ya. Siapapun. Itu perempuan. Siap perempuan. Tapi dalam hal ini kan kita bicara perempuan kepada yang itu. Yang temannya, sahabatnya. Makasih banyak Ustazah Nada langsung membahas. Ustazah Lisa. Ustazah Nada lagi. Kenapa sih? Lisa. Salah lagi. Muka dan ujung anggota tubuh seperti kepala, pundak dan tangan. Jadi ada angkatannya. Ya, jadi lihat tingkatannya. Tingkatan pertama adalah muka dan telapak tangan. Yang tingkatan kedua, muka, ujung kepala, ini. Dan yang terakhir yang di bawah adalah batasan perhiasan. Batasan perhiasan yang dalam hal ini adalah anggota keluarga. Itu yang mana perhiasan? Cincin. Oh, baru ya? Oh iya dong. Oh, pantes. Iya makanya. Ini bagusnya ada tulisannya apa sih? Nggak usah dibahas sekarang, ntar aja ya. Gelang, jam tangan, ini perhiasan. Laki-laki perempuan ya hati-hati. Dalam hal batasan berikutnya naik lagi. Muka ujung kepala yang pundak seperti ini. Ketutup lagi hanya muka dan telapak tangan. Makanya siapa dia? Teman atau ada hanya sekedar teman. Ada juga teman tapi dia adalah keluarga kita. Teman sekaligus keluarga dan ada yang betul-betul yang dekat dengan kita. Makanya kalau mahram, ibarat mahram adalah orang yang tidak bisa dinikahi. Siapa yang tidak bisa dinikahi? Ayo, bapak, saudara itu tidak bisa dinikahi. Termasuk tadi mahram yang habis pernikahan, maka seperti itu. Mertua tidak bisa menikah sama menantunya. Walaupun sudah cerai, ini tidak mungkin. Maka termasuk auratnya pun seperti itu. Maka dikiaskan, dilihatkan pada posisi bagaimana kita tetap maaf ada namanya etika, adab, kebiasaan. Etika, adab, kebiasaan dilihat juga auratnya. Makanya pakaian setempat itu beda-beda. Kita ke Aceh beda pakaiannya, beda kemana lagi, beda seterusnya. Dan begitu pula
adab berpakaian di satu negara dan negara lain pun beda. Makanya mohon maaf tanpa menggurui, kita lihat juga kondisi daerahnya. Betul. Terima kasih banyak Ustadz Maulana Iya. yang cincinnya baru. Terima kasih, kita lanjut lagi nih ya. Nah ini Ustazah Lisa. Ustazah Lisa. Bukan, iya anggap aja Iya. Nada Lisa lah, Ustazah Nada Lisa ya kan. Ini kan seandainya ada pertanyaan nih dari jamaah yang ada di rumah ya. Misalnya masih tinggal sama nyampur sama mertua. Nah terus tiba-tiba anaknya nangis, harus menyusui anaknya. Nah secara nggak langsung, nah ini harus didengerin lebih paham nih. Jangan sampai salah pengertian juga. Dilihat nggak sengaja sama mertua ibunya, ibu mertuanya maksudnya. mertua berarti. Ibu mertuanya ngelihat. Nah ini bagaimana nih? Apakah ada batasan untuk ibu mertua nggak boleh melihat auratnya dari menantunya pada saat lagi menyusui anaknya? Atau bagaimana penjelasannya? Baik, mohon izin Iya. Ustaz Maulana Bang Fadli. Terus emang gak pernah salah, bilangnya Ustaz Maulana. Ya Jadi silakan salah kedua Ustazah kali. Nada Lisa. Iya. Ustazah Hari ini kan lagi Lisa panggil Nada Aziza. terus. Iya nih, jamaah. Oh jamaah. Ladies and gentlemen, I'm very happy that now I can audiensing or meeting with you all in this program. Bang, yes aja. Yes. Yes. Padahal kita gak ngerti juga. Good morning my mother, my father, my teacher, my friend, my Munah and my Saroh. Pandangan laki-laki kepada perempuan mahram. Mahram di sini tadi sudah banyak dibahas oleh Ustadz Syam dan Ustadz Maulana yang mu'abbad, yakni laki-laki yang tidak boleh menikahi si wanita selama-lamanya. Baik mahram karena nasab seperti ayah, anak laki-lakinya atau abangnya. Mahram persusuan, saudara sesusu atau suami dari ibu yang menyusui anak tersebut. Dan maupun karena pernikahan. Seperti ayah mertua, ayah tiri atau menjadi anak tiri. Mazhab keempatnya berbeda pendapat tentang batasan sampai mana yang boleh terlihat. Lagi-lagi itu sudah dijelaskan. Mungkin ada jamaah yang baru melihat ya. Nggak apa-apa kita ulangi lagi. Mazhab Hanafi mengatakan batasan aurat wanita di hadapan mahramnya antara lutut dengan pusar, punggung dan perutnya. Artinya boleh melihat selain yang disebutkan tadi. Merujuk kepada di dalam Al-Quran. Nah ibu punya Al-Quran? Punya. Suka dibuka? Suka. Dibukaan be doang. Dibacanya nggak pernah dibaca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala yubdina zinatahunna illa libu'unatihin aw abaihinna aw abai bu'unatihin aw abnaihinna aw abnai bu'unatihin. Dan janganlah menampakkan perhiasannya kecuali kepada suami mereka atau ayah suami mereka, artinya mertua, atau putra-putra mereka atau putra-putri suami mereka. Dalam surah An-Nur ayat ke-31. Beda lagi dengan mazhab Maliki dan Hambali. Anggota tubuh wanita yang boleh terlihat oleh mahramnya hanya wajah, kepala, 2 tangan, dan 2 kaki. Maka haram baginya menampakkan dada dan anggota tubuh lainnya di hadapan mahramnya. Dan haram pula bagi ayah, anak laki-lakinya dan mahramnya yang lain untuk melihat aurat dirinya selain pada 4 anggota tersebut. Jadi memang berbeda pendapat. Sementara Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazi dalam kitabnya Fathul Qorib itu kitab gundul. Ini kita jangankan kitab gundul, kitab gondrong susah bacanya. Mazhab Syafi'i mengatakan pandangan laki-laki terhadap mahramnya adalah anggota tubuhnya selain yang ada di antara pusar dan lutut selama tidak disertai syahwat. Tetapi apabila disertai syahwat hukumnya haram meskipun selain bagian antara pusar dan lutut. Hal ini berlaku juga bagi perempuan kepada mahramnya. Artinya perempuan melihat mahram daripada laki-laki itu ayah mertua atau ayah tiri atau apalagi anak tiri dan lain sebagainya. Jadi jagalah aurat kita jangan sampai terumbar. Dan lebih penting lagi tadi kata kontribusi mertua yang kadang sering banyak mengikut campuri urusan anak dan mantu. Atau ya mungkin yang dalam satu rumah anak menantu masih sama mertua. Bisa jadi kalau lagi mau menyusui cari tempat yang aman, ada risih kita. Betul. Dan kalau mertua pun ya berikan ruang kepada si anak, si mantu itu mungkin
kadang Dali pengen lihat cucu, makanya diliatin aja. Kan kita risih jadinya. Pengen lihat cucu, cucunya lagi nyusu, dilihatin nggak enak juga yang Iya, nyusuin. makanya Gitu ya. harus ada batasannya juga. Ya. Bener tuh, jadi begitu Ustadz Cecep Maulana bukan ya. Ustadz Maulana doang, nggak pakai Cecep. Nah nih, ya buat jamaah Islami Tinda yang ada di rumah, ternyata Masya Allah, Alhamdulillah banyak banget pertanyaan yang sudah masuk ke sosial media Islami Tinda. Kalau gitu langsung aja yuk, kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke, kita masuk ke pertanyaan yang pertama dari Instagram dari @meliawati30. Wah, Assalamualaikum Ustadz, bagaimana hukumnya dengan suara wanita yang suka dibilang juga aurat? Terima kasih, kan gitu ya kalau nggak salah ya. Ustaz Zalisa jawab sambil duduk aja nih. Saya jadi ngeri dengernya. Iya, kan gitu kan auratnya gitu kan? Iya, Terima karena memang kasih. identik wanita itu makhluk halus. Makhluk halus. Makhluk halus. Curi Makhluk dong halus. jadinya. Suaranya Iya, halus. Ada dua pendapat yang Ah. mengatakan yang pertama dikatakan aurat apabila mengundang syahwat mendengarkannya. Itu yang dikhawatirkan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya Sulam ya, bahkan hukumnya haram. Tapi dalam Syekh Wahbah Az-Zuhaili mengatakan suara wanita itu bukanlah aurat. Merujuk kepada dalil Rasulullah SAW, istri-istrinya itu memberikan hadis, memberikan pengajaran kepada ya para sahabat gitu. Jadi suara wanita itu bukanlah aurat dan yang dijadikan aurat adalah apabila mengundang syahwat atau berdampak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau lagi bertilawah ya, bersenandung qasidah, perdamaian, emang ada syahwatnya di situ? Itu kan lagu Nah, lagu damai qasidah, dari perang lagu damai. gitu ya. Kalau misalkan emang lagu qasidah aja bikin orang nauzubillah bangkit syahwatnya, ya itu kayaknya masalah orangnya deh yang mendengarkan. Ada penyakitnya Ada juga penyakitnya. ya, ada penyakitnya Jadi juga, dikatakan nauzubillah min aurat apabila bisa mengundang syahwat. Syahwat. Allah taala alam. Makasih banyak Ustaz Zalisa, kita masuk ke Sama-sama. pertanyaan yang berikutnya. Tahu nggak kenapa Apa tadi tuh? Ustaz itu Anda? Karena laki-laki bersuara begitu tadi. Gimana tadi? Apa sih Ustaz? Itu Ya Allah, nauzubillah min zalik. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya dari @Fitriani06_, pakai P bukan pakai F. Assalamualaikum Ustadz kan. Wah, Assalamualaikum Ustadz kan aurat, maksudnya bukan gitu. Ustadz kan aurat seorang wanita itu tidak boleh dilihat oleh sepupu laki-laki. Nah kalau sepupu kita masuk ke rumah tanpa permisi dan kebetulan kita tidak menutup aurat, itu gimana Ustadz? Wah ini Ustadz Syam aja sambil dijawab, kalau sambil tausiah aja. Oh baik, Silakan. bismillahirrahmanirrahim. Tabi guruku Ustaz Maulana, Ustaz Riza, Mas Fadli serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika seorang sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bernama Sayyidina Tha'labah radhiyallahu anhu warḍah pernah melewati sebuah tempat mandi umum. Jadi pada zaman dahulu tempat mandi itu tidak berada di dalam rumah tapi berada di tengah padang pasir dan dibedakan antara tempat laki-laki dan perempuan. Nah perbedaannya kalau tempat mandi laki-laki itu kelihatan kepalanya sedangkan tempat mandi wanita itu tertutup semuanya. Maka subhanallah suatu ketika Tha'labah ini melewati toilet wanita mungkin dalam perjalanan atau apa. Maka subhanallah ternyata angin berhembus kencang dan terbuka sedikit pelapa kurma tersebut. Terbuka pelapa kurmanya, Tha'labah sekilas melihat aurat wanita yang sedang mandi. Maka subhanallah apa yang terjadi, Tha'labah kemudian memerah mukanya, menghitam wajahnya, menggigil tubuhnya, tulang-tulangnya terasa remuk, hatinya terasa remuk. Maka subhanallah beliau melanjutkan perjalanannya ke atas bukit dan 40 hari 40 malam gak pulang. Maka di atas bukit inilah dia bermohon kepada Allah, mohon diampuni dosanya dan tidak bisa tidur. Hanya sholat, ibadah, makan di atas bukit tersebut. Tertidur bangun lalu bertaubat lagi. Maka Rasulullah SAW tidak menyadari ketidakhadiran daripada Tha'labah ini. Maka apa yang terjadi? Karena Tha'labah jarang juga sholat di depan gitu ya. Maka Tha'labah biasanya sholat di belakang. Rasulullah tidak menyadari hingga hari ke-40 datanglah Jibril alaihissalam datang kepada baginda Nabi SAW menyampaikan bahwa jemputlah Tha'labah di atas bukit karena dia nggak pulang-pulang selama 40 hari. Maka sahabat diutus untuk menjemput Tha'labah. Bertemu dengan Tha'labah diutus kepada baginda Nabi SAW kembali kepada masjid lalu Tha'labah ikut sholat berjamaah. Setelah ikut sholat berjamaah Rasulullah SAW membacakan ayat tentang neraka.
Subhanallah. Maka Tha'labah pun kembali jatuh pingsan dan tidak sadarkan diri. Setelah itu Rasulullah membangunkannya, disuruh mengulangi salatnya. Maka Rasulullah bertanya, ada apa denganmu? Saya takut sekali ya Rasulullah. Saya melakukan dosa yang sangat besar. Saya melakukan kemaksiatan yang sangat besar. Saya sangat takut. Maka Rasulullah mengatakan, Allah itu maha luas rahmat dan ampunannya. Kamu melakukan dosa, engkau bertaubat, maka Allah akan mengampuninya. Maka Tha'labah mengatakan, tidak ya Rasulullah, saya sangat ketakutan, hatiku terasa sesak. Maka Rasulullah mengatakan, Allah mengampuni dosamu. Pulanglah Tha'labah ke rumahnya, ternyata terjatuh sakit, terbaring sakit di rumahnya. Rasulullah datang menjenguknya, dibaringkan kepala Tha'labah di atas paha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika dibaringkan, maka Rasulullah mengatakan, Allah Subhanahu wa taala telah mengampuni dosamu, bukan hanya dosa yang itu, tapi dosa seluruh dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala melalui kabar daripada malaikat Jibril alaihissalam. Barulah Tha'labah tersenyum lalu bertakbir, Allahu Akbar, dan seketika meninggal dunia. Subhanallah, lihat orang tidak sengaja melihat aurat segitunya sahabat Nabi SAW saking takutnya kepada Allah. Maka dari itu jikalau pertanyaannya bagaimana jikalau sepupu tidak sengaja melihat aurat kita, maka tidak ada dosa bagi orang yang tidak sengaja, terlupakan, dan juga terpaksa. Jadi 3 orang ini terlupakan, tidak sengaja, dan terpaksa. Tercatat dosa tapi dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi perlu diedukasi bahwasanya sepupu itu bukan mahram, maka sepupu boleh dinikahi dan sepupu tidak boleh melihat aurat daripada sepupu wanitanya karena dia bukan mahram. Maka diedukasi aja sepupunya bahwa jangan seperti itu. Jangankan sepupu, kita aja masuk kamar orang tua itu harus ngetuk pintu dulu kata Al-Qur'an. Maka subhanallah harus ada komunikasi dan edukasi yang terlebih terhadap keluarga kita. Wallahu ta'ala. Terima kasih banyak Ustadz Syam dan juga ya buat para sepupu semua dimanapun berada. Kalau mau masuk ke rumah saudara-saudaranya, kalau bisa ngucapin salam, ketok-ketok pintu dulu. Jadi biar ada kode juga yang di dalam bisa siap-siap. Ini mohon izin sebelumnya kepada guru-guru nih, Ustazah Lisa, Ustadz Maulana, Ustadz Syam. Saya mau izin sebentar, saya mau ketemu teman saya. Ada David Khalik datang ke sini. itu Barusan sahabat WhatsApp saya. Iya. Bentar ya saya izin ya, permisi ya. Assalamualaikum, sebentar. Masya Allah, Assalamualaikum, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat, Fit? Alhamdulillah sehat. Masya Allah, Alhamdulillah senang banget nih hari ini datang ke sini ya. Luar biasa hari ini belajar banyak sekali ya. Sama pemirsa juga tadi udah belajar tentang bagaimana keutamaan seorang muslimah untuk menjaga auratnya. Dan nggak cuma itu, bagi kaum muslimin yang laki-laki juga wajib menjaga pandangannya. Masya Allah. Ini ya jadi satu kenikmatan tersendiri di mana wanita yang soleha itu adalah wanita yang pandai merawat diri dan keluarga. Dan salah satunya adalah memberikan produk yang terbaik untuk keluarganya. Waduh, Fit, kalau itu aku setuju banget. Nah, soal produk terbaik nih, aku mau kasih tahu nih, Fit. Ini dia. Sasha, pasta gigi halal bersiwak. Pasta gigi Sasha ini mengandung serpian siwak asli, bahan alami yang disunahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Serpian siwak ini berfungsi sebagai antibakterial alami untuk melawan bakteri penyebab plak, gigi berlubang, dan juga bau mulut. Selain itu, diperkaya juga dengan ekstrak daun sirih untuk nafas lebih segar. Wah. Betul sekali, dan alhamdulillah ternyata bersiwak tidak hanya membersihkan mulut dan gigi, tapi juga mendatangkan keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Amin. mau tanya juga nih, Sasha ini terjamin halal kan ya Fadli ya? Oh tenang, insya Allah terjamin aman dan halal. Karena pasta gigi Sasha ini tidak mengandung alkohol dan bahan lainnya yang berasal dari hewan. Jadi sudah terjamin kehalalannya. Masya Allah ya, ini namanya paket komplit. Plit. Masya Allah. Selain menjaga kebersihan mulut, bisa membawa kebaikan buat keluarga kita dan juga buat kita, serta juga buat seluruh jamaah yang ada di rumah. Jadi nggak usah ragu lagi untuk beralih ke pasta gigi Sasha. Betul sekali ya, karena sudah saatnya nih kita beralih ke pasta gigi yang sudah terjamin kehalalannya. Sasha, pasta gigi halal bersiwak. Insya Allah sehat dan berkah. Alhamdulillah. Nah, buat jamaah yang ada di rumah nih, jangan kemana-mana. Yang belum sempat nanya, ayo kirimkan pertanyaannya sekarang. Insya Allah nanti dijawab sama guru-guru kita dan juga nanti kita akan berdoa bersama. Yang mau catat, siapin catatan sekarang. Kita segera kembali lagi tetap di Islam itu Indah. Jamaah, jamaah. Alhamdulillah. Masya Allah, senang banget David ya. Kalau ada sesuatu produk itu yang bisa mendukung ibadah kita. Oh iya dong, kayak gini seperti misalnya Sasha. Masya Allah.